misalkan online. Online itu juga tidak hanya penjualan online, tapi juga harus menggunakan administrasi yang baik. Kenapa? Kalau hanya online jualan, tapi nggak tahu itu untungnya berapa, labanya berapa, terus pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa. Anak-anak pasti hanya berjalan nggak lama itu nanti prosesnya. Kenapa? Karena itu tadi uang yang didapat ya itu keluar terus, ya besar pasak daripada tiang kalau bahasa orang dulu kan. Jadi besar pengeluaran daripada pemasukan. Ini yang harus kita hindari. Nah, bagaimana caranya menghindari itu? Hanya dengan satu, yaitu evaluasi. Evaluasi dari mana? Dari administrasi yang baik. Jadi ini anak-anak, sebelum saya sampaikan yang lain-lain, materi yang lain-lain, itu hanya sekedar pengantar dulu. Yang pasti Bapak minta lihat untuk bisa mengabsen. Nanti absennya di mana Pak? Di chat itu. Nanti saya lihat absen yang ada di chat kalian di Google Meet. Jadi nanti Bapak absen, yang pasti kalau kalian hadir, insya Allah kalian mendapatkan ilmunya itu ya. Jadi nanti silakan kalian absen dulu di chat. Nanti Bapak lihat. Terus bagi kalian semuanya, tolong nanti dipahami materi yang akan diberikan supaya kalian lebih paham dengan materi yang akan Bapak berikan. Sebelum berlanjut, mari kita lihat tujuan pembelajaran yang sudah Bapak buat. Bapak tampilkan di Google Meet ya, sebentar ya. Nah, ini kelihatan anak-anak ini, kelihatan ya? Apalagi proses? Sudah lagi kelihatan proses, belum? Pak. Lagi proses, Pak. Ya, Oke, sudah, Pak. Udah, Pak, sudah kelihatan. Ini tujuan pembelajaran dari Bapak yang ingin Bapak sampaikan ke kalian, supaya kalian setelah mendapatkan materi nanti kalian bisa melakukan administrasi ini. Setelah menggali dan memahami materi yang telah diberikan, ini anak-anak diharapkan dapat menerapkan sistem administrasi, menerapkan unsur-unsur administrasi, manfaat administrasi, kegiatan administrasi, berkas-berkas administrasi. Anak-anak harus pahami dengan baik, dengan rasa tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif, berpikir kritis dan proaktif, kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Jadi harapan Bapak setelah anak-anak nanti mendapatkan materi ini, anak-anak akan memahami apa itu administrasi dan menerapkannya. Itu ya anak-anak semuanya. Ini Bapak keluar lagi dari materi tujuan pembelajaran. Nah, sekarang setelah tujuan pembelajaran ini saya sampaikan, saya akan memberikan video pembelajaran berkaitan dengan materi administrasi atau prosedur administrasi. Nanti setelah itu baru kita bahas. Nanti Bapak ingin tahu penguasaan materi kalian sampai mana berkaitan dengan materi yang sudah Bapak tampilkan. Bapak akan tampilkan video ya. Jadi kalau kalian kan biasanya suka nonton film percintaan, sekali-kali nonton video tentang materi gitu. Jadi tidak hanya video-video yang atau film-film yang kurang baik ya. Bapak tampilkan ini, bentar ya. Saya kalau nonton video seneng sama dengan kalian, bentar ini. Ternyata nyetel video itu susah ya Naya. Jadi saya cari dulu ya videonya. Bapak lupa tadi naruhnya di mana. Iya, Pak. Sabar ya, Juri ya. Iya, Pak. Sabar gitu. Udah kelihatan belum, Juri? Belum, Pak, belum. Foldernya yang itu baru Pak. Folder, Pak. Oh, iya. Bentar ya. Oh, ini emang sulit istilahnya untuk kita menampilkan video. Jadi saya buka dulu videonya, baru nanti saya tampilkan lewat Google-nya. Kayaknya Rifka ngantuk, Pak. Rifka ini ngantuk kan emang ya. Jadi ini biar nggak ngantuk, tonton videonya Rifka ini. Jadi tidak hanya ini, nanti biar paham. Silakan lihat video Bapak. Semuanya hari ini. Ya Pak, sudah. Sudah Pak. Berkaitan dengan materi menerapkan prosedur administrasi bisnis retail.
Dalam materi prosedur administrasi ini, kita yang pertama harus memahami apa itu administrasi. Administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh kelompok berdasarkan pembagian tugas kerja dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, ada unsur-unsur administrasi yang harus dipahami oleh anak-anak semuanya. Ada 8 unsur. Yang pertama adalah unsur kepegawaian. Unsur kepegawaian ini berkaitan dengan mengatur dan mengurus ketenaga kerjaan. Yang kedua, unsur ketenaga keuangan adalah mengelola pembelanjaan. Yang ketiga, unsur pembekalan itu mengadakan dan memelihara barang. Yang keempat, unsur berorganisasian, menyusun kerangka organisasi. Yang kelima, unsur tata usaha, menghimpun, mengelola, mengirim, dan menyimpan data. Yang keenam, unsur perwakilan, menciptakan hubungan baik dengan masyarakat. Yang ketujuh, unsur manajemen, menggerakkan karyawan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan. Yang kedelapan, unsur tata hubungan, menyampaikan warta atau berita dalam melakukan kerjasama. Setelah kita memahami unsur-unsur administrasi, baru kita akan memahami bagaimana caranya kita mendapatkan manfaat dari administrasi. Manfaat dari administrasi yang pertama adalah resiko kehilangan barang dapat diperkecil. Yang kedua, perusahaan dengan mudah komunikasi dengan konsumen maupun dengan supplier. Yang ketiga, dengan adanya laporan hasil pencatatan, mudah melakukan evaluasi. Yang keempat, memudahkan pelayanan purna jual kepada konsumen karena ada bukti transaksi. Itu adalah manfaat dari administrasi. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang harus diikuti dalam administrasi bisnis retail itu yang pertama adalah mengolah, yang kedua menggandakan, yang ketiga mengirim, yang keempat menaruh, yang kelima menghimpun, dan yang terakhir adalah catat. Jadi ini kegiatan yang harus kita ikuti di dalam kegiatan administrasi. Selanjutnya, berkas-berkas administrasi bisnis retail ada dua, yaitu berkas pembelian dan berkas penjualan. Berkas pembelian itu satu, surat pesanan. Yang kedua, kartu persediaan. Yang ketiga, bukti permintaan dari gudang. Itu untuk berkas pembelian. Untuk berkas penjualan, itu yang pertama adalah kwitansi. Yang kedua, nota debit dan nota kredit. Yang ketiga, faktur atau invoice. Yang keempat adalah bilet atau giro. Yang kelima, rekening koran. Dan yang terakhir adalah cek. Jadi kita harus memahami berkas-berkas administrasi yang ada dua, yaitu berkas pembelian dan berkas penjualan. Nah, anak-anak semuanya, setelah anak-anak memahami materi yang Bapak berikan, Bapak akan memberikan tugas kelompok buat kalian, yaitu membuat resume tentang perbedaan dasar administrasi antara retail modern dan retail tradisional. Itu diambil dari sumber-sumber data, bisa diambil dari media cetak maupun elektronik yang relevan. Tulis hasilnya pada tabel berikut, yaitu hasil perbedaan prosedur administrasi, baik dari administrasi retail modern maupun administrasi retail tradisional. Itu materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan anak-anak bisa memahami materinya. Selanjutnya adalah kerjakan tugas kelompok kalian. Bapak tunggu. Nanti kita bahas bareng-bareng di forum diskusi. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu anak-anak semuanya. Materi sudah Bapak sampaikan di dalam Google Meet. Materi video sudah Bapak sampaikan. Adakah anak-anak yang mau bertanya berkaitan dengan materi tersebut? Silakan, LP atau Zuri. Saya, atau Pak. Oh iya, LP, silakan. Ya, saya mau bertanya, Pak, tentang fungsi dari administrasi itu sendiri, khususnya di retail tradisional ya, Pak ya. Karena kan kalau saya lihat dari segi unsur-unsurnya itu banyak sekali, dan ini memang lebih difokuskan ke retail modern, Pak, gitu. Tapi kalau menurut Bapak sendiri, haruskah kita terapkan sedetail itu administrasi di retail tradisional, Pak, gitu? Karena kan barang yang dijual juga masih sedikit gitu, hanya kebutuhan sehari-hari aja gitu loh, Pak. Makasih, Pak. Oke, Elvi, terima kasih, cantik.
hal yang istilahnya ini yang luar biasa ya, anak-anak yang kritis